Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel pada resistor atau pada hambatan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana sih bentuk dari rangkaian seri dan bagaimana bentuk dari rangkaian paralel. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di bagian kanan ini terdapat rangkaian tertutup. Di sini terdapat sumber tegangan V, DC, kemudian tanda positif sama negatifnya. Kemudian ini adalah simbol dari power supply. Contohnya adalah baterai atau aki. Nah, di sini bagian yang positif adalah yang garisnya lebih panjang. Nah, bagian yang garisnya pendek itu adalah bagian yang negatifnya. Ini adalah simbol tegangan DC atau gampangnya adalah baterai atau aki. Kemudian power supply ini atau V ini itu dia menyuplai tegangan ke dua buah resistor, yaitu R1 dan R2 di sini. Nah, posisi R1 dan R2 yang saling menyambung seperti ini dinamakan dengan rangkaian seri. Jadi, ujung dari resistor itu tersambung langsung dengan resistor satunya. Nah, ini dinamakan dengan rangkaian seri. Kemudian, untuk yang rangkaian paralel itu terdapat perbedaan pada sambungannya seperti ini. Jadi, kalau rangkaian yang paralel itu misal ujung yang pertama dari R1 itu tersambung dengan ujung yang pertama dari R2. Jadi posisinya tidak berurutan, tapi posisinya adalah setara. Ini dinamakan dengan rangkaian paralel. Oke, dari dua buah ini sudah terdapat perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti itu. Oke, kemudian tugas teman-teman sekalian itu adalah menghitung nilai R serinya atau hambatan total dari rangkaian hambatan atau rangkaian resistornya ini. Jadi, kita mulai dulu dari yang rangkaian seri, silahkan dipelajari tentang rangkaian seri, kemudian dihitung nilai hambatan dari rangkaian seri itu berapa. Oke, di sini untuk menghitung nilai hambatan dari dua buah resistor, itu caranya adalah dijumlahkan. Jadi, di sini terdapat persamaan untuk menghitung nilai R serinya. Nah, nilai dari R seri itu adalah R1 ditambah dengan R2. Jadi R totalnya atau R serinya itu adalah penjumlahan dari semua resistornya. Jika di sini hanya ada dua buah resistor, maka R serinya adalah R1 ditambah dengan R2. Nanti kalau ada tambahan lagi sampai R3, oh berarti R seri atau R totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Itu untuk menghitung nilai R total atau R seri. Kemudian pada rangkaian seri nilai yang sama itu adalah nilai arusnya. Jadi dalam suatu rangkaian tertutup seperti ini pada rangkaian seri, nilai I-nya itu sama, yaitu I pada bagian di luar beban itu sama dengan I pada beban, yaitu I pada I1 dan pada I2. Jadi arusnya di titik sini, di titik sini, di titik sini, dan di titik sini, itu nilainya I-nya sama. Kemudian, untuk dapat mencari nilai I, itu dapat digunakan persamaan, sama dengan V dibagi dengan R seri. Jadi untuk mencari nilai I-nya, itu kita harus mencari nilai R serinya terlebih dahulu. Setelah kita memperoleh nilai R seri, maka kita bisa menghitung nilai tegangan di masing-masing resistor. Oke, setelah tahu I-nya, kita bisa cari VR1 sama dengan I dikali dengan R1. Kemudian V atau tegangan pada R2 itu adalah I dikali dengan R2. Oke, tugas teman-teman adalah menghitung berapa nilai arus, kemudian R seri, R totalnya, dan tegangan di masing-masing resistor. Oke, di sini sudah saya berikan nilai bahwa V-nya adalah 5 volt, kemudian R1-nya adalah 100 ohm, dan R2-nya adalah 200
100 ohm. Seperti itu. Oke, atau saya kecilkan saja nilainya biar tidak terlalu besar. Di sini saya kasih nilai 10 ohm dan 20 ohm. Oke, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian ini untuk rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian yang paralel, ini juga sama. Prinsipnya hampir sama, tetapi untuk mendapatkan nilai R paralelnya atau R totalnya itu adalah 1 dibagi dengan R1 ditambah 1 dibagi R2. Jadi I per R paralel itu sama dengan 1 dibagi R1 ditambah dengan 1 dibagi R2. Nah, perhatikan bahwa ini bentuknya masih 1 dibagi R paralel. Jadi nanti harus dibalik dulu ketika sudah ketemu nilai penambahan dari 1 per R1 ditambah 1 per R2. Dibalik, kemudian baru kita bisa mendapatkan nilai R paralelnya itu berapa. Oke, kemudian di sini juga sudah saya berikan keterangan. Nilai V-nya adalah yang tadi 10 ya, kita buat 10 dengan 20 seperti ini. Nilai V-nya adalah 5 volt. Kemudian nilai R1-nya adalah 10 dan nilai R2-nya adalah 20 ohm. Sama dengan proses yang rangkaian seri tadi. Untuk yang rangkaian paralel dicari dulu nilai R paralelnya itu berapa. Setelah ketemu R paralelnya, kemudian bisa kita perhatikan pada rangkaian yang paralel, itu nilai yang sama adalah nilai tegangannya. Jadi tegangan di V-in ini atau V-supply itu sama dengan tegangan di VR1 dan sama dengan tegangan di VR2. Untuk yang rangkaian paralel, nilai tegangannya sama. Sementara untuk rangkaian seri, yang sama adalah nilai arusnya. Jadi kebalikan. Nah, setelah kita bisa menemukan nilai R paralelnya, kemudian tugas teman-teman sekalian adalah mencari nilai IR1 dan nilai IR2. Oke, setelah ketemu R paralel, silakan dicari nilai IR1 dan nilai IR2. IR1 adalah nilai arus yang ada di titik R1. Kemudian IR2 adalah arus yang berada di titik R2. Oke, di sini ada yang kurang. Silakan teman-teman cari nilai I total. Jadi I totalnya itu berapa? Jadi I total itu sama dengan IR1 ditambah dengan IR2. Jadi silakan dicari nilai IR1-nya, kemudian dicari nilai IR2-nya, lalu jenengan bisa dapatkan nilai I totalnya. Oke, silakan tugasnya dikerjakan di selembar kertas untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian silakan jika ingin belajar kelompok, silakan buat grup, kemudian Google Meet atau via grup WA, silakan jenengan belajar bersama-sama dengan teman-temannya, buat 2 kelompok atau 1 kelompok juga boleh untuk mengerjakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Silakan nanti pekerjaannya ditulis di selembar kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim ke email saya. Oke, demikian. Semoga jelas dengan penjelasan ini, dengan materi ini. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.